Sholat adalah salah satu tiang agama. Dalam keseharian kita, banyak yang rajin sholat, namun banyak juga yang perilaku dan sifatnya tidak sesuai dengan hakikat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku." Dia tidak sombong dengan makhlukku yang lain. Dia menyayangi orang-orang miskin dan menderita, menahan diri dari hawa nafsunya karena aku. Melazimkan hatinya untuk takut kepadaku. Memberi makan pada yang lapar dan memberi pakaian bagi yang telanjang. Memberi perlindungan bagi orang yang kena musibah dan orang-orang yang terasing. Kelak, cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika ia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Akan kusuruh malaikat untuk menjaganya. Jika ia berdoa, aku akan menjawabnya. Kalau dia meminta, aku akan segera memenuhinya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan Firdaus. Sahabat, hadis qudsi ini mengandung 3 pengertian di antaranya. Yang pertama adalah mereka yang datang dengan merendahkan dirinya kepada Allah. Yang dimaksud dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat adalah bahwa kita datang menghadapnya untuk memohon pertolongan dan rahmatnya. Bukan untuk merasa bangga dan kagum dengan diri sendiri, dengan semua pencapaian dalam hidup, atau dengan semua kelebihan dunia lainnya. Karena itu, kita mesti mengakui segala kekurangan kita, menyadari betapa kita sangat kecil di hadapan kebesarannya. Dan apa yang kita dapatkan hanyalah pemberian dari Allah. Kita tidak memiliki kekuatan apapun kecuali atas pertolongannya. Kelemahan kita sebagai manusia adalah saat beribadah, yaitu bangga dengan diri sendiri karena merasa diri telah rajin beribadah. Tanpa kita sadari, hal itu merupakan kesombongan yang tersamar. Karena itu buanglah segala macam kesombongan, ujub dan ria. Lalu serahkan semua urusan dan bertawakallah secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian yang kedua adalah mereka yang tidak sombong dengan makhluk Allah yang lain. Di hadapan Allah, setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada manusia yang lebih superior atau inferior terhadap manusia lainnya. Demikian juga tidak ada suatu ras, suku, kelompok atau bangsa yang lebih tinggi atau lebih rendah dari ras, suku, kelompok atau bangsa lainnya. Semuanya berkedudukan sama di hadapan Allah. Yang membedakan mereka hanyalah kadar ketakwaannya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Pengertian yang ketiga adalah mereka yang menyayangi orang-orang miskin dan menderita. Di dalam Al-Quran, orang yang enggan memberi pertolongan kepada orang-orang miskin, tetapi mendirikan sholat adalah disebutkan sebagai orang yang mendustakan agama dan celaka. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Maun ayat 1 sampai dengan 7. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang menjadikan sholat sebagai alat berbuat ria, dan enggan memberi pertolongan kepada orang miskin dengan barang berguna. Jadi, bila ada orang rajin sholat tetapi tidak pernah memberi makan orang miskin, maka sholatnya tidak diterima. Dalam pandangan Islam, orang yang sholat tetapi sholatnya tidak memberi dampak positif kepada lingkungan sekitarnya dan orang lain, maka tidak terhitung melakukan sholat sekalipun melaksanakan sholat.
sahabat. Demikian video singkat ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sadar sejati.